Perkenalkan, nama saya Wahyudi dari 10 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teks eksposisi. Yang pertama, dimulai dari pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat, dan berfungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Yang kedua, tujuan teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari satu hal atau kejadian. Yang ketiga, ada ciri-ciri dari teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi ialah singkat dan padat, gaya informasi yang mengajak, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Penjelasannya disertai data-data yang akurat. Fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Struktur dari teks eksposisi. Yang pertama, ada pernyataan umum atau tesis. Yang kedua, argumentasi atau alasan. Yang ketiga, ada penegasan ulang atau simpulan. Yang pertama, pernyataan umum atau tesis. Berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Yang kedua, argumentasi atau alasan. Memberikan alasan untuk mendukung informasi pada tesis yang berisi sejumlah fakta. Yang ketiga, penegasan ulang atau simpulan. Rangkuman sudut pandang penulis terhadap keseluruhan teks, berisi ulasan, penegasan, dan kesimpulan. Kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk mengganti nomina atau kata benda atau frasa nomina. Misalnya, ibu sudah pulang ke rumah. Menggunakan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina kata benda, verba kata kerja, adjektiva kata sifat, dan kata keterangan adverbia. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung dalam teks eksposisi berfungsi agar argumen penulis dapat diperkuat. Langkah-langkah teks eksposisi. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan tujuan keterangan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menyusun kerangka karangan. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah karangan. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.